Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoiratul Inayah, NIM 211130099, kelas C, semester 3, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi dan macam-macam ekonomi. Pengertian ekonomi Islam, deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang keseluruhan nilai tersebut sudah tentu berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sistem ekonomi Islam menurut buku Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau juga disebut dengan sunatullah. Menurut Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara, yang artinya ada yang boleh dilakukan, ada juga yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain harus ada etika dalam aktivitas ekonomi. Kemudian kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan dan apapun yang dilakukan di muka bumi yang bertujuan untuk kebaikan kesemuanya merupakan perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Islam tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler, yaitu memisahkan kegiatan atau ibadah, maksudnya kegiatan ibadah atau ukhrawi dan kegiatan duniawi. Di dalam sistem ekonomi Islam diantaranya mencakup tentang pembahasan tentang tata cara pengelolaan harta, seperti kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk produksi, kegiatan konsumsi maupun distribusi. Sedangkan menurut Taqiyuddin, asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam itu terdiri dari 3 pilar, yakni 1, kepemilikan harta, yang kedua tentang pengelolaan kepemilikan, yang ketiga tentang distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia dalam Islam. Kemudian harta pada hakikatnya adalah milik Allah, dan harta yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah. Terus oleh karenanya harus dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah. Menyangkut sistem ekonomi Islam, ada tiga prinsip dasar yang harus diikuti, yaitu tauhid. Tauhid itu menjadi landasan utama bagi setiap umat Islam dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Yang kedua itu khilafah. Khilafah itu mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini yang dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Yang ketiga itu adalah prinsip keadilan. Menurut Capra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan tauhid dan khilafah, karena prinsip adalah bagian yang integral dengan tujuan syariah atau maqasid al-syariah. Kemudian ada macam-macam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem pemenuhan kebutuhan
hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Kemudian macam-macam sistem ekonomi Islam itu meliputi satu, mudorobah. Mudorobah itu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Yang kedua itu ada musyarakah, yaitu bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Terus yang ketiga itu ada al-muza'arah. Al-muza'arah itu mengerjakan tanah atau orang lain seperti sawah ladang dengan imbalan sebagian hasilnya atau seperdua atau sepertiga atau seperempat, sedangkan biaya pengerjaannya itu dan benihnya ditanggung pemilik tanah tersebut. Keempat, al-musaqah, yaitu kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut, seperti menggarap kurma atau anggur dengan cara mengairi dan merawatnya. Kemudian hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarapnya. Kemudian ada penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islam sendiri menerapkan sistem bagi hasil yang mengedepankan keadilan sebagai salah satu prinsip ekonomi syariahnya. Kemudian setiap keuntungan dari setiap aktivis ekonomi itu akan dibagi secara adil. Misalnya dalam perbankan syariah ada bagian keuntungan untuk bank dan ada bagiannya untuk nasabah. Dan ada contoh ekonomi syariah yang sudah diterapkan di Indonesia itu seperti perbankan dan asuransi syariah, kemudian penggadaian syariah, dan yang terakhir koperasi syariah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.